Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu walladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Summa sadaqallahul 'azim. Segenap puja dan puji marilah kita persembahkan hanya untuk Allah dan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita segala nikmat dan karunia dan rezeki-Nya. Mudah-mudahan dengan segala rahmat nikmat yang Allah berikan, dengan kesyukuran kita, Allah tambah dengan nikmat-nikmat yang memang sudah Allah peruntukkan untuk kita hamba-Nya. Salawat merangkaikan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai pada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, berlandaskan pada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54 dan 55 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, maka judul khutbah kita kali ini adalah generasi 554. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa itu generasi 554? Generasi 554 inilah yang insya Allah nanti yang akan mampu mencegah segala kemungkaran-kemungkaran dan menegakkan kebenaran-kebenaran di bumi persada yang kita cintai, yaitu dunia ini. Bukan hanya di dunia, bahkan di negeri kita di Indonesia. Mudah-mudahan generasi 554 ini muncul dari kita, generasi-generasi yang memang sudah Allah persiapkan. Generasi 554 ini adalah generasi yang akan mampu menegakkan kebenaran, yang akan mampu mencegah segala kemungkaran, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini adalah ciri-ciri daripada generasi 554.
Kapan ini akan munculnya dan di mana ini akan munculnya? Wallahu a'lam. Mungkin dari pesantren kita ini, atau mungkin dari daerah kita, atau mungkin dari daerah sana. Tapi yang jelas, generasi 554 ini akan muncul apabila kemungkaran sudah menjadi-jadi, penzoliman-penzoliman sudah semakin marak, kebenaran tidak lagi diakui, dan justru orang-orang yang bodoh sudah menjadi pemimpin-pemimpin. Maka tidak ada lagi kebenaran selain daripada kekuasaan itu sendiri. Maka kalau saat itu datang, maka generasi 554 ini akan muncul sebagai pahlawan, akan muncul sebagai penegak kebenaran. Bagaimana ciri-ciri generasi 554 ini di dalam Al-Quran? Sudah jelas seperti yang sudah dibacakan oleh khatib tadi, bahwa mereka memiliki ciri-ciri dan mereka memiliki sifat-sifat yang sangat identik dengan Islam dan identik dengan ajaran-ajaran Al-Quran yang kita jalankan seperti sekarang ini. Siapa mereka yang memiliki orang-orang yang memiliki pertama, ciri-ciri pertama atau munculnya generasi 554 apabila kemungkaran sudah merajalela, apabila kebatilan sudah semakin menjadi-jadi, kezaliman semakin merebak, dan banyak orang yang murtad, banyak orang yang sesat, maka itulah akan dimunculkan oleh Allah suatu generasi yang memiliki ciri-ciri yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Inilah ciri-ciri yang pertama dari generasi 554. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang senang dengan Allah, orang yang senang di hatinya berzikir kepada Allah, pasti Allah pun akan senang dan suka terhadap mereka. Inilah ciri yang pertama. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Mudah-mudahan generasi 554 ini ada di masjid kita, ada di zaman kita hari ini, yang mencintai Allah dan juga Allah mencintai kita. Kalau ada semacam ini berarti generasi 554 sudah mulai tumbuh dan berkembang dari negeri kita. Yang kedua, diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Mereka sangat cinta dan saling kasih mengasihi sesama orang beriman. Sesama orang beriman mereka saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Kata Rasulullah, kal bunyan yashuddu ba'dahum ba'da. Ta'ubahnya seperti bangunan yang satu dengan yang lainnya saling kokoh mengokohkan, saling kuat menguatkan. Inilah kebersamaan, inilah ukhuwah. Karena bagaimanapun di dalam Islam itu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya manusia itu adalah bersaudara. Maka ciri kedua adalah orang yang memiliki kecintaan terhadap saudaranya, ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah Islamiyahnya semakin kuat, semakin kokoh, maka kata Rasulullah, tidak ada kekuatan apapun yang akan bisa meruntuhkan kekuatan apapun selain daripada kekuatan ukhuwah Islamiyah. Maka orang yang memperkuat ukhuwah Islamiyah ini, di sinilah akan munculnya generasi 554. Generasi yang akan mampu menegakkan kebenaran dan mampu mencegah kemungkaran. Yang ketiga ciri-cirinya adalah orang yang bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir.
kafir. Terhadap orang kafir dia harus betul-betul memiliki sikap yang keras dan tegas. Bukan berarti harus membunuh orang kafir, tidak. Tetapi kaplingnya jelas. Dalam persaudaraan silakan bersahabat dengan orang-orang kafir. Dalam ekonomi, dalam sosial, dalam budaya, silakan berserikat dengan mereka. Tetapi dalam masalah ibadah, yang jelas-jelas kaplingnya, masalah persaudaraan, masalah akidah dan syariat, tidak ada toleransi di dalam Islam. Harus jelas, harus tegas. Karena bagaimanapun, kata Allah di dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah redha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebelum kita ikut agama mereka, sebelum umat Islam ini ikut terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yahudi dan Nasrani atau non-Muslim ini. Maka kapanpun sampai hari kiamat pun mereka tidak akan pernah berhenti selalu membenci Islam, dan mereka akan selalu tidak senang terhadap Islam. Jaminan Allah di dalam Al-Quran Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 120. Sampai hari kiamat mereka tidak akan pernah senang, meskipun di satu sisi mereka memberikan sumbangan ke pondok-pondok pesantren, memberikan sumbangan kepada umat Islam, memberikan sumbangan ke masjid, tapi belum tentu itu salah satu indikator iktikad baik mereka. Tidak. Mungkin saja ada keinginan-keinginan lain yang mereka ingin selipkan sehingga misi mereka bisa mereka lancarkan terhadap umat Islam itu sendiri. Maka sebagai umat Islam harus tegas dan harus keras terhadap orang-orang kafir. Jangan justru sebaliknya, dengan umat Islam mereka keras dan tegas, keras bahkan benci terhadap Islam, tetapi justru sesama orang kafir atau kepada orang-orang kafir justru mereka takut dan tidak berani tegas dan keras. Ini sebaliknya, ini tidak lagi generasi Islam, ini tidak lagi generasi 554 yang diungkapkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 54 tersebut. Tapi ciri orang-orang yang memiliki sikap keras dan tegas terhadap orang kafir, maka inilah yang akan menjadi generasi-generasi 554. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, bahwa orang-orang yang merupakan generasi 554 ini yang diharapkan untuk membangkitkan gairah Islam kembali sebagai sebuah momentum kebangkitan Islam. Mereka memiliki wa yujahiduna fi sabilillah. Mereka bersedia siap berjihad fi sabilillah. Berjihad itu bukan hanya sekedar perang menghadapi musuh, tidak. Kita harus membantai orang-orang kafir, tidak. Berjihad itu ada dua cara. Berjihad dengan harta kita yang kita miliki. Berjihad dengan sedekah, infak, zakat. Ini bagian daripada jihad fisabilillah. Membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, melakukan dakwah-dakwah. Ini juga bagian daripada jihad fisabilillah. Berjihad dengan harta adalah sebuah kemestian bagi kita seorang yang beriman, yang cinta terhadap Allah dan Al-Quran, serta dalam cinta terhadap syariat Islam itu sendiri. Yang kedua, berjihad dengan jiwanya, dengan raganya, dengan nyawanya. Bagaimana seperti pejuang-pejuang kita yang siap dan rela mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini.
mempertahankan agamanya, mempertahankan Islam dengan jiwa raganya. Ketika Islam itu dihina, ketika Islam itu dicaci, dia harus siap membela dengan panggilan-panggilan jihad yang diberikan, yang disampaikan oleh ulama, yang disampaikan oleh para mubalik, yang disampaikan oleh para ustaz. Baik itu jihad dengan lewat media sosial, itu adalah bagian daripada jihad kita. Tidak harus berperang, tidak harus memangku senjata, tidak. Tapi jihad dengan handphone kita, berjihad dengan suara kita, berjihad dengan dakwah kita melalui media sosial. Kita sampaikan kebenaran-kebenaran Islam, kita sampaikan bagaimana kebatilan-kebatilan yang terjadi di bumi ini, baik itu melalui YouTube dan lain sebagainya, media-media lain. Ini adalah bagian daripada jihad kita yang harus kita perjuangkan. Dengan apa lagi kekuatan kita kalau bukan dengan jihad seperti ini? Umat Islam itu tidak memiliki senjata. Umat Islam itu senjatanya hanya doanya. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya, puncaknya, kekuatannya dalam ibadah. Dan ini adalah merupakan senjata kita, doa kita kepada Allah. Apa yang hendak kita doakan? Ya Allah, berikan kebangkitan Islam ini di negeri kami, ya Allah. Hancurkan segala kebatilan-kebatilan di negeri kami ini, ya Allah. Ini adalah bagian daripada jihad kita, memperjuangkan agama yang kita cintai ini. Jangan justru kita membiarkan, jangan justru kita tidak peduli terhadap Islam. Begitu Islam dicaci, Islam itu dihina, Islam itu disepelekan, Islam itu dimarginalkan, tetapi kita diam saja, membiarkan sebuah kezaliman itu adalah bagian daripada perbuatan dosa kita, pengkhianatan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena bagaimanapun pun, kalau kita melihat kemungkaran, maka cegah dengan kekuatan, cegah dengan tangan, cegah dengan power kita. Apapun yang kita miliki, power yang kita miliki. Kalau tidak mampu, minimal dengan lisan kita, kita cegah dengan lisan kita. Kita sampaikan bahwa ini adalah merupakan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini bagian daripada jihad kita. Minimal kalau kita tidak mampu dengan tangan atau dengan kekuatan kita, dengan fisik kita, dengan lidah kita, dengan lisan kita pun tidak mampu, minimal dengan hati kita, kita benci perbuatan penzoliman, kemungkaran, kemaksiatan tersebut. Tapi bagaimanapun, meskipun ini adalah at'aful iman, kata Rasulullah, selemah-lemahnya iman, tapi setidak-tidaknya kita tidak membiarkan, tidak ada upaya untuk pembiaran terhadap maksiat, pembiaran terhadap penzoliman, pembiaran terhadap kemungkaran di negeri dan di bumi persada yang kita cintai. Kalau ada ciri-ciri itu, berarti generasi 554 sudah mulai muncul di negeri kita. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wa yakhafuna laumata laim wa la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut kepada kekuatan-kekuatan yang ingin melemahkannya, kekuatan-kekuatan yang ingin menakut-nakutinya, kekuatan-kekuatan yang ingin menghancurkannya, yang kekuatan-kekuatan yang membuat dia lemah. Tapi dia tetap tegar dengan kondisi dan situasi apapun, tidak ada takut. Meskipun akan berhadapan dengan senjata, meskipun akan berhadapan dengan kekuatan besar, super power, tapi sebagai umat Islam generasi 554 dia tetap tegar dan tidak takut. Maka generasi yang diharapkan ini adalah generasi-generasi seperti generasi-generasi remaja. Generasi di luar sana sudah mengalami terkontaminasi dengan maksiat,
terkontaminasi dengan narkoba, terkontaminasi minimal dengan handphone yang sudah merusak akal dan otak-otak remaja-remaja kini. Maka generasi di pondok-pondok pesantren, generasi-generasi di madrasah, di rumah-rumah tahfiz dan di tempat-tempat umat Islamlah sebagai garda terdepan untuk menjaga keutuhan bangsa dan menjaga keutuhan agama. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan kita harapkan? Tidak akan mungkin agama lain akan mampu dan mau membela agama Islam ini kalau bukan kita, umat Islam, yang akan membela agamanya sendiri. Oleh karena itu, kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan sesegeranya bahwa generasi-generasi 554 ini muncul di permukaan bumi kita, terutama di negeri kita yang kita cintai ini. Syaratnya 555. Apa itu 555? Syarat kuncinya, kalau ingin berhasil memperoleh generasi 554, kuncinya pada surah Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullah wa rasuluhu. Sesungguhnya pemimpin-pemimpin kamu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Pemimpin Allah, pemimpin kita adalah orang-orang yang yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Kalau tidak mendirikan solat, mustahil kita akan memperoleh generasi 554. Orang-orang yang memang wayutunaz zakah, membayarkan zakat. Wahum raki'un, dan mereka orang-orang yang solat, orang-orang yang tunduk hatinya. Kalau tidak, maka akan muncullah generasi-generasi yang akan menghancurkan agamanya sendiri. Sehingga muncullah hari ini generasi-generasi yang cinta akan game online, generasi-generasi yang cinta terhadap duniawi belaka, sementara agama tidak mereka pedulikan. Maka kuncinya, bagaimana kita mencari pemimpin-pemimpin yang solat, yang membayar zakat, dan orang-orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada ini, maka mustahil kita akan memperoleh generasi 554, generasi yang diharapkan untuk mampu mencegah segala kemungkaran dan mampu menegakkan syariat Islam li'i'lai kalimatillah. Mudah-mudahan Allah turunkan generasi ini, dan mudah-mudahan kitalah generasi-generasi yang memang diharapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 54 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga negeri kita tetap jaya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Islam tetap jaya di negeri ini. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.